dapat menimbulkan kematian. Lanjut, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Rahmat Ridho Ilahi telah membacakan. Yang selanjutnya bisa dibacakan oleh Ananda Alfat. Oke, terima kasih kok untuk kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkannya. Kemudian tanda-tanda hipotermia. Berikut tanda-tanda yang terjadinya hipotermia sebagai berikut: 1. Penurunan kesadaran. 2. Penderita teraba dingin. Kemudian tampak kelabu dan sianotik. Kemudian cara mengatasi hipotermia. Lakukan pemeriksaan A, B, C, D, E. Itu airway, breathing, circulation, disability, exposure. Cegah hilangnya panas dengan memindahkan penderita dari lingkungan dingin. Lepaskan baju yang basah, kemudian diselimut serta tutup selimut hangat. Lanjut. Efek pada jaringan lokal akibat cedera cuaca dingin. Berat ringannya akibat trauma cuaca dingin tergantung pada suhu, lamanya kontak, kondisi lingkungan, dan kondisi kesehatan penderita. Makin dingin suhu, imobilisasi lembab, sudah adanya kelainan pembuluh darah, perifer, dan luka terbuka, semuanya akan memperberat trauma. Terdapat 3 jenis trauma dingin, yaitu frostbite, kemudian frostnip, dan non-freezing injury. Frostbite adalah pembekuan jaringan yang disebabkan karena pembentukan kristal es intraseluler dan bendungan mikrovaskuler sehingga terjadinya anoksia jaringan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Ananda Alfat. Selanjutnya bisa dibacakan oleh Nabila. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya, frostnip. Frostnip adalah bentuk paling ringan trauma. Ya, mungkin Nabila sedang terkendala sinyal ya, mungkin bisa saya lanjutkan. Selanjutnya ada frostnip adalah bentuk paling ringan trauma dingin, ditandai dengan nyeri, pucat, dan kesemutan pada daerah yang terkena. Dengan melakukan penghangatan pada daerah ini, maka dapat pulih sempurna tanpa kerusakan jaringan. Kecuali bila trauma ini terjadi berulang-ulang kali dan dalam jangka waktu lama hingga bertahun-tahun, maka dapat menyebabkan jaringan lemak hilang atau atrofi. Selanjutnya ada non-freezing injury. Non-freezing injury adalah cedera yang disebabkan oleh kerusakan endotel mikrovaskular. Trench foot merupakan contoh dari non-freezing injury, tangan dan kaki yang disebabkan karena terkena udara basah, terus-menerus yang suhunya masih di atas titik beku, yaitu 1,6 derajat sampai 10 derajat Celcius. Selanjutnya, next Zaki. Oke. Kesimpulannya, cedera olahraga merupakan cedera yang terjadi pada otot sendi atau tulang selama olahraga atau latihan. Jenis cedera olahraga pun beragam. Jika Anda melakukan olahraga, kemungkinan untuk cedera olahraga mungkin saja terjadi. Next, Zak. Oke, baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami paparkan. Kepada teman-teman, jika
Jika ada yang belum jelas dan ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan untuk bertanya. Izin bertanya moderator. Ya, dipersilakan. Ya, jadi pertanyaan saya pada cara mengatasi hiportemia tadi ya. Yang pertama itu melakukan pemeriksaan ABCDE. Itu bisa tolong dijelaskan lagi maksudnya ABCDE itu apa ya? Oke, baik. Pertanyaannya bisa disematkan di kolom chat ya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh, Ferry ya. Ferry ada di mana, Ferry? Oh, ada. Kamu tekan bentar, Bu, ya. Lain kali kalau mau pergi itu bikin jadwal ya. Ini semua satpam terpakai. Nunggu. Enggak, kalau enggak, apa kamu naik apa? Naik Gojek dulu sebentar. Nanti dijemput di situ. Menghemat waktu. Mau yang dekat di mana? Dekat. Angkatan 66 ya. Berapa itu ke situ? Ya, sekali lagi kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Halo? Hah? Ya sudah, enggak apa, minta uang dikasih dulu ya. Nanti dijemput situ. WA Daudnya ya. Bentar lagi soalnya dokter itu ini tabrakan. Mungkin dokter itu bisa agak siang kalau tahu kamu mau pergi. Taruh di mana enaknya ya jadwal perginya ya, biar enggak tumburan ya. Iya, mungkin nanti dikasih tahu Aceh. Iya, jadi yang lainnya itu nyingkir dulu. Ada dokter ya, karena puskesmasnya kan terbatas. Yes, apa? Karena bulan puasa ini tutup jam 2, jam 4. Oh iya, maksud aku seperti dokter itu kan bisa agak siangan dia. Oh iya. Ya, coba tahu gitu kan tadi. Ya sudah, cuma dia mungkin sudah tanggung. Nanti salah satu siapa yang nanti jemput ya. Sudah itu dulu ya, menghemat waktu dulu. Ya. Halo, udah selesai? Halo? Belum, Prof. Masih Belum, Prof. Masih ada tadi satu pertanyaan belum dijawab, Prof. Lagi nyari jawabannya, Prof.
Oke, baiklah. Pertanyaan dari Ahmad Ridho Abiwan tadi akan dijawab oleh Rahmat Ridho Ilahi. Kepada Rahmat Ridho Ilahi dipersilakan. Oke. Baiklah, konsep dari ABC tadi adalah yaitu breathing atau hipoksia dapat terjadi akibat ventilasi yang tidak adekuat dan kurangnya oksigen di jaringan. Setelah dibebaskan airway, kualitas dan kuantitas ventilasi harus dievaluasi dengan cara dilihat, dengan didengar, dirasakan. Jika tidak bernapas, maka segera diberikan ventilasi buatan. Jika penderita bernapas, perkiraan kecukupan bagi penderita. Yang pertama itu perhatikan gerakan napas, dada, dan dengarkan suara napas penderita jika tidak sadar. Frekuensi napas atau respiratori dewasa dapat dibagi menjadi 4 atau RR 12 kali per menit, itu sangat lambat. 12 sampai 20 kali per menit itu yang normal. 20 sampai 30 menit sedang dan cepat. 30 kali per menit abnormal. Untuk lebih akuratnya itu kondisi breathing sebaiknya pasang pulsi atau oximetri untuk mengetahui jumlah saturasi oksigen, normalnya 95%. Yang C, circulation. Kegagalan sistem sirkulasi merupakan ancaman kematian yang sama dengan kegagalan sistem pernapasan. Oksigen sel darah merah tanpa adanya distribusi ke jaringan tidak akan bermanfaat bagi penderita. Kecukupan output jantung dan kardiovaskular dapat diperoleh hanya dengan memeriksa denyut nadi, massa pengisian kapiler, warna kulit, dan suhu kulit. Yang pertama itu denyut nadi. Jika denyut nadi arteri radialis tidak teraba, penderita agaknya telah masuk ke dalam fase shock tak berkompensasi. Kulit yaitu massa pengisian kapiler. Pemeriksaan singkat perihal massa pengisian kapiler dilakukan dengan cara menekan bantalan kuku ini berguna bagi dalam memperkiraan aliran darah melalui bagian paling distal dari sirkulasi, yaitu warna. Perfusi yang adekuat menghasilkan warna kulit merah muda. Warna kulit kebiruan menandakan oksigenasi tidak sempurna, sedangkan pucat menamakan bergusi yang buruk. Suhu dingin menandakan penurunan perfusi oleh apapun sebabnya. Kelembapan, kulit kering menandakan perfusi baik. Kulit lembab dihubungkan dengan keadaan syok dan penurunan perfusi. D. Disability. Disability ini dilakukan adalah memeriksa status neurologi, harus dilakukan meliputi sebagai berikut. Yang pertama, tingkat kesadaran dengan menggunakan Glasgow Coma Scan adalah skala yang penting untuk evaluasi pengolahan jangka pendek dan jangka panjang. Penilaian tanda realisasi pupil atau ukuran simetris dan reaksi terhadap cahaya, kekuatan tonus otot motorik. Yang exposure. Pakaian penderita untuk memeriksa cedera agak tidak melewatkan pemeriksaan seluruh bagian tubuh. Terlebih yang tidak terlihat secara sepintas. Jika seluruh tubuh telah diperiksa, penderita harus ditutup untuk mencegah hilangnya panas tubuh. Walaupun penting untuk membuka pakaian penderita, trauma untuk melakukan penilaian
yang efektif. Namun hipoteria tidak boleh dilupakan dalam pengolahan penderita trauma. F. Folisetter. Pemasangan folisetter adalah untuk evaluasi cairan yang masuk. Output urin normalnya orang dewasa 0,5 kg per jam. Anak 1 kg per jam. Bayi 2 Celsius kg per jam. Yang G, gastric tube. Pemasangan kateter lambung dimaksudkan untuk mengurangi distensi lambung dan mencegah aspirisasi jika terjadi muntah sekaligus mempermudah dan pemberian obat atau makanan. Yang H, heart monitor dapat dipasang untuk klien yang memiliki riwayat jantung ataupun pada kejadian klien tersengat arus listrik. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Rahmat Idoilahi. Bagaimana dengan jawaban teman saya, Abiwan? Apakah sudah jelas? Ya, udah jelas. Terima kasih moderator. Oke, baiklah. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof. Sudah selesai Prof. Halo Prof. Izin Prof. Mic-nya masih di mute Prof. Sudah semua ya? Halo? Ya Sudah Prof. selesai? Halo? Halo, Dek? Halo? Halo? Halo Prof. Sudah semua, Dek? Ya, sudah. Kedengaran tak? Suaranya kecil Prof. Kecil. Ya. Iya, nih HP saya ini error. Oke, kalau gitu kalau sudah ya ditutup aja ya, Dek ya. Makasih ya. Halo? Suaranya kecil banget Prof. Ya. Ditutup aja. Ditutup ya. Selesai ya? Oh baik Prof. Baik Prof. Izin untuk screenshot terlebih dahulu Prof. Ya, oke. Ya untuk teman-teman silakan on cam. Zaki minta tolong Ki. Recordnya di stop dulu ya, Dok? Iya boleh. Boleh, pause saja ya.